kita harus ini untuk membangun, terus habis itu kita memiliki, oh ya kalau kita main kayak gini terus bisa bagus terus, kita kan menjadikan kayak jenjang lebih tinggi itu kayak mungkin gitu. Oke. Nah, mungkin dikaitin sama komunitas sampean yang FF Iya. tadi itu sejauh saat ini itu jumlah anggota, kemudian kegiatannya itu sampai di mana, Mas? Kalau jumlah anggota sih, kalau untuk struktur nggak terlalu banyak sih, paling nggak sampai 10, tapi untuk Nggak yang sampai 10 masih ya? nggak sampai, kalau kalau yang struktur kayak yang cuma ngurusin kayak yang di Oke, komunitas oke. itu hanya beberapa orang, tapi untuk yang peminat itu hampir dari setiap daerah itu, semisal kita bikin tour ya offline itu 24 slot itu 48 orang itu pasti full terus. Jadi menyeluruh lah hampir dari tiap Oke. daerah di Gresik, Kedamian, Cidayu sampai Oke. pasti ada. Oke lah. Lah tujuan sampean bikin FF ini apa? Sama komunitas sama teman-teman itu? Sebenarnya sih kayak nggak kepikiran gitu, tapi gimana lagi, kita kalau kita cuma cari sebatas kayak huru-huras, kayak hobi atau kesenangan biasa, itu kayak biasa sih. Kalau kita ini kayak berpikirannya gini loh, kita ini nge-game tapi kita bisa mendapatkan income atau sisi positif lain atau Oke. gimana gitu, biar nggak dipandang orang atau dipandang yang negatif ke game kita itu. Oh iya, oh gini dah, ternyata bisa ngasilin, ternyata bisa positif kayak gitu. Oke. Nah, apa namanya? Selama ini mainnya di mana sih, Mas, tempatnya itu? Oh, untuk tempatnya itu random sih. Yang kemarin itu 1 bulan yang kemarin di Kedamian, di Bunga, di Sidayu, sama di Gresik Kota, sama di Duduk. Hampir merata sih. Oke. Itu biasanya di kafe atau di mana itu? Atau punya base camp? Kalau untuk base camp sih belum ada sih. Oh, belum Cuma ada. paling ya kayak warung atau kafe yang sekiranya itu tempat dan fasilitasnya itu mendukung. Oke. Nah, apa namanya? Nah, kembali ke tadi, Mas. Jadi kalau misal kayak ada tanggapan negatif utamanya anak-anak sekolah itu kan nanti otomatis game itu kan atau e-sport itu kan eh, apa namanya itu bahasanya itu nagih. Iya. Nagih itu apa ya? Ketagihan. Ketagihan lah. Iya. Jadi kadang-kadang sampai anak itu sampai dia itu lupa waktu. Nah, eh, upaya sampean ya selaku ketua komunitas FF untuk mengedukasi lah ke halayak, ke anak-anak, ke ibu-ibu bahwa ini tuh memang game yang selama ini memang notabene dianggap negatif, tapi sebetulnya e-sport ini juga ada sangat banyak nilai positifnya. Itu apa, Mas? Mungkin ada upaya edukasi, apa kemudian FF masuk ke sekolah atau gimana mungkin? Kalau untuk yang terjun ke anak sekolah sih, kita gimana ya? Kalau kita nggak ada campur tangan kayak pemerintah daerah itu kayak susah juga. Nah, seharusnya kayak mumpungnya lagi berkembangnya e-sport kayak gini. Oke. Seharusnya kan dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat kayaknya udah sih. Kemarin ada kayak sebuah turnamen yang besar yang itu dinaungi KONI lah. Oke, difasilitasi Berarti KONI kalau dari pemerintah pusat udah kayak peka, seharusnya pemerintah daerah itu harusnya juga memfasilitasi. lambat laun lah harusnya memfasilitasi dan mewadai, yang harusnya ketagihan ini bisa menjadi sebuah sisi positif. Dan kan kita kan nggak selamanya pasti cuma game doang atau nggak cuma senang-senang doang, pasti ya lambat laun kan pasti perlombaan antar sekolah tentang game online itu pasti lambat laun mengikuti zaman pasti ada. Intinya apa namanya, Pemda atau Pemkab itu sejauh ini belum memfasilitasi, Mas ya, belum menaungi di bawah naungan dinas atau KONI setempat, belum ya? Belum terasa atau belum, kayaknya belum sih. Oh belum. Jadi intinya sebetulnya kalau misal Pemkab atau Pemda di bawah naungan OPD atau dinas yang kait itu penting untuk menaungi supaya nanti bisa sama-sama dengan komunitas mampu untuk menjawab kalau sebetulnya ini lagi zaman digital, lagi zaman gadget, kemudian juga anak-anak juga ada kecondongan untuk main game, tinggal bagaimana kita positifkan kegiatan itu, mungkin itu. Nah selain itu mungkin apa, Mas, mungkin masukan sampean untuk
untuk ke depan, untuk supaya FF ini juga lebih eksis, lebih positif, mungkin utamanya untuk di kabupaten kita, apa mungkin masukan-masukan sampean? Apa mungkin butuh tempat khusus atau gimana? Kalau tempat khusus enggak sih, kadang itu terlalu, kalau kayak gitu kan terlalu kayak menyondongkan satu pihak. Kalau kesan saya sih hiburan untuk anak-anak atau yang bermain FF, yang apalagi untuk pelajar SMA, jangan cuma nyangkruk doang, tapi cobalah cari peluang gimana skill kita atau kemampuan kita itu lebih bisa dikembangkan. Terus kemudian dari pihak yang terkait maupun pemerintah ataupun yang lembaga-lembaga terkait harusnya juga saya harap kayak lebih bisa memposisikan lah, oh iya ini kayak zamannya sekarang ini digital, kita harus siap nggak siap harus mempersiapkan juga untuk menghadapi itu sih. Harus kita siapkan wadah untuk mereka yang mau berkembang lah. SMA kan ibaratnya masa emas lah kayak gitu, mereka udah bisa membedakan negatif dan positif. Kalau game itu bisa bernilai positif untuk mereka, kenapa tidak? Oke, jadi intinya ke depan FF ini suatu komunitas yang ingin sekali digandeng lah ya, dinaungi, difasilitasi sehingga kegiatan-kegiatan game yang saat ini sedang disenangi oleh banyak anak-anak muda itu bisa untuk dibina gitu ya, bisa dibina, bisa diajak untuk ke yang lebih positif. Nah, Mas, saya tadi ingin mengutip menanyakan sekilas yang dimaksud dengan peluang. Jadi sampean kalau misal anak muda itu dia main game kemudian bisa lebih baik, itu peluangnya apa sih, Mas? Maksudnya goalnya itu kemana? Kalau misal kita itu bisa main game kemudian gaya main kita itu bagus atau apa, itu nanti goalnya kemana nanti? Kalau untuk goal itu kebanyakan sekarang kan dari tim e-sport kayak yang udah terkenal itu kan mereka itu menjaringnya dari kemampuan skill individu per orang. Nah kalau itu, semakin maaf saya potong, itu ada seleksinya? Itu ada pasti di setiap e-sport mau kecil maupun besar pasti ada kualifikasinya tersendiri. Nah kita kan mau nggak mau kan kita harus menyesuaikannya juga. Kalau kita mau maju, kita mau berkembang, kita pengen kayak namanya menjadi besar ya kita harus usaha. Kita harus mencari oh iya ini ibaratnya kemampuan saya kayaknya masih kurang nih, harus kembangin nih. Kalau mau saya kayak gini, mimpi saya kayak gini, saya harus berusaha. Oke, Mas Dada, mungkin ada closing statement mungkin sampean selaku pegiat, selaku ketua ya semuanya, ketua FF ya? Ketua enggak sih. Oh bukan ketua. Oke, mungkin ada closing statement mungkin? Ada sih, untuk kalian yang bermain game online yang itu beda-beda, jangan pernah kayak merendahkan suatu game berdasarkan kayak gambaran atau apapun. Kita ini semua sama pecinta game, pegulat game juga, kayak penyalur hobi juga, yang kita sama-sama game. Ayolah kita kembangkan bareng, jangan pernah mencaci, jangan pernah menghujat. Kita ini juga sama-sama orang Indonesia. Mari kita majukan e-sport Indonesia. Saya bangga jadi Indonesia, e-sport maju. Oke. Jadi intinya yang disampaikan Mas Dada itu selama ini sudah bikin komunitas sama teman-temannya, usianya belum setahun Mas ya? Belum setahun. Nah, komunitas ini kedepannya ingin sekali difasilitasi, digandeng, dibina oleh OPD, oleh Pemda, oleh Pemkab, sebab di tingkat nasional sudah dinaungi oleh KONI Mas ya. Nah, gunanya apa? Supaya ini juga untuk mengedukasi bahwa sebetulnya kegiatan game itu nggak selamanya negatif. Malah sebetulnya e-sport ini adalah suatu wadah untuk supaya kegiatan game itu lebih positif, lebih menghasilkan, kemudian juga tentunya nanti kalau kemudian bisa menghasilkan pemain-pemain yang lebih bagus nanti akan diambil oleh tim-tim e-sport yang sudah dikelola lebih bagus. Nah mungkin itu ya Mas Data ya selaku closing statement. Sekali lagi nama saya Ahmad Faiz dan juga Mas Data mewakili FF. Kami mengucapkan banyak terima kasih sudah menonton podcast kami, yakni podcast Milenial Gus Yani, Pokmas. Demikian, wassalamualaikum, salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.